تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, suatu kesyukuran dan suatu nikmat kita bertemu di majelis ini, di kajian yang baik ini, setelah sekian lama di ujian yang kita hadapi bersama. Ada hal-hal yang membuat jarak sehingga kajian-kajian secara langsung itu lebih banyak diselenggarakan dengan cara online. Namun kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat pahala dan kebaikan untuk kita semua di dalam setiap saat di dalam kehidupan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di dalam kebersamaan ini menjadi sebab yang membawa keberkahan untuk kita di dunia dan di akhirat. Salah satu sebab yang menolak dari kita semua segala kejelekan dan adab. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Ayat-ayat Al-Quran itu letaknya di dalam hati bagi seorang muslim dan muslimat adalah perkara yang sangat besar. Sebagian dari kalimat-kalimat Al-Quran itu adalah wejangan-wejangan kehidupan, prinsip-prinsip kehidupan yang harusnya selalu kita pegang, selalu kita ingat. Kita membangun impian, cita-cita, harapan di atas hal tersebut. Di antara makna yang agung itu adalah tema pembahasan kita di malam hari ini. Dan itu berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ketika para malaikat memberikan salam kepada penduduk sorga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan untuk kalian karena kesabaran kalian.
keselamatan untuk kalian masuk ke dalam sorga karena kesabaran kalian. Dan sorga adalah negeri kesudahan yang paling nikmat, yang paling baiknya. Maka ini dari kalimat-kalimat yang besar, apalagi diulangi di tempat yang lain dan maknanya selalu berulang di dalam Al-Quran, bahwa sorga itu salah satu sebab seseorang dimuliakan dengannya adalah dengan kesabaran. Maka kita akan berusaha untuk mengkaji dari ayat-ayat yang mulia ini. Semoga bisa menjadi titian-titian mulia di dalam hati kita, membimbing kita untuk meraih jenjang-jenjang yang tinggi di dalam kehidupan dan derajat-derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin konteks paling bagusnya kalau saya terangkan ayat ini dengan mengikutkan beberapa ayat sebelumnya. Ayat-ayat ini berada di surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 dari Al-Quran, dari ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim." Ayat sebelumnya alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ay yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Jadi itu ayat-ayatnya dari surah Ar-Ra'd. Di awal ayat yang saya bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq." Jazakallahu khair. Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad berupa kebenaran, apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad adalah kebenaran. Kaman huwa a'ma, apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang buta? Innama yatadakkaru ulul albab, sungguhnya yang mengingat itu hanyalah orang-orang yang memiliki akal yang hidup, hati yang hidup. Ini penegasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbedaan antara dua golongan. Golongan orang yang punya ilmu, tahu kebenaran, bisa melihat petunjuk, dan golongan orang yang buta. Jadi hanya ada dua golongan.
punya ilmu, bisa melihat, atau dia buta. Atau dia buta. Itu bahasa Al-Quran cuma seperti itu. Tidak ada golongan yang ketiga. Iya. Dan ini makna banyak di dalam Al-Quran. Faman absara fali nafsihi wa man amiya fa 'alaiha. Siapa yang melihat petunjuk mengikutinya, maka itu kebaikannya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang buta, dia sendiri akan menanggung kebutaannya. Iya. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat, tidak akan sengsara. Tapi siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, untuknya kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya dalam keadaan buta. Ikut petunjuk, nah itu kehidupan yang sebenarnya. Dijamin tidak akan tersesat, lurus jalannya, dia lihat jalannya, dan tidak akan sengsara. Tidak akan sengsara. Tapi sebaliknya, siapa yang berpaling, untuknya ma'isyatan dhanka. Sebagian ulama ada yang menafsirkan adab kubur. Karena itu himpitan, kesempitan hidup itu himpitan di dalam kubur. Himpitan di dalam kubur. Nah itu syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu siksaan dalam kubur, waliyadzubillah, seorang disiksa, bumi menghimpitnya sampai tercerai-berai tulang belulangnya. Itu ditafsirkan oleh sejumlah ahli tafsir. Bahkan makna ini hanya disebut satu makna ini oleh Abu Ismail atau Abu Bakar al-Ismaili dalam penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Beliau bahas di pembahasan akidah. Dan sebagian ulama yang menafsirkan kehidupan yang sempit di atas makna umumnya. Kesempitan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Perhatikan, dia dua golongan. Punya ilmu, dia melihat petunjuk, atau dia buta. Silahkan pilih mana. Iya. Nah, ini pertanyaan ini bukan pertanyaan memberi pilihan, tapi ini suatu penegasan yang menjelaskan perbandingan. Dan harus tahu perbandingannya, harus mikir. Karena itu innama yatadakkaru ulul albab. Orang yang mengingat itu orang yang punya hati saja. Punya akal yang baik, yang sehat, akal yang hidup. Dia memahami hal tersebut. Iya. Dan seorang melihat di kehidupan dunia itu dengan ilmu, dengan dia belajar. Dengan ilmu, dengan belajar. Karena itulah siapa yang baik di dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka semakin tinggi pula jenjang dan derajatnya, masuk ke dalam golongan orang-orang yang melihat, orang-orang yang mengikuti petunjuk. Tapi kalau dia berpaling, nah ini keberpalingan, hati-hati, banyak bentuk keberpalingan itu. Ada bentuk keseluruhan, ada bentuk sebagian, berpaling sebagian. Dan berpaling dari ilmu itu
Itu sangat tidak baik sekali. Karena itu pernah datang di dalam hadits riwayat Bukhari dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bercerita menyampaikan hadits-hadits di tengah para sahabatnya. Maka datanglah 3 orang. Orang yang pertama dia melihat tempat yang kosong di majelis, maka dia maju ke depan, dia duduk di tempat yang kosong. Iya. Ini kondisi normal ya. Bukan di kondisi seperti kita sekarang ini memang ada peraturan apa? Protokol kesehatan. Nah itu pada tempatnya. Itu pada tempatnya. Baik. Jadi dia isi tempat yang kosong. Orang yang kedua dia malu ke depan. Dia duduk di belakang. Orang yang ketiga dia berpaling, pergi, meninggalkan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi yang berkata, oh ini kan pilihan Ustaz. Boleh hadir, boleh tidak hadir. Kan Nabi tidak mewajibkan hadir. Tapi apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, ala ukhbirukum bin nafarith thalatha. Inginkah kalian saya ceritakan tentang 3 orang? Ya 3 orang yang datang gitu. Amma ahaduhuma fa'awa ila Allah fa'awa Allahu ilaih. Wa ammal akharu fastahya Allahu minhu. Wa ammal akharu fa'arada Allahu anhu. Adapun yang pertama dia bersegera kepada Allah, Allah bersegera kepadanya. Orang yang kedua dia malu, Allah juga malu darinya. Orang yang ketiga dia berpaling, Allah juga berpaling darinya. Karena itu hati-hati dari mana keberpalingan. Itu nggak bagus ya, berpaling itu dalam makna apapun di dalam ilmu itu membawa kejelekan untuk diri kita. Membawa kejelekan untuk diri kita. Karena itu 2 golongan. Punya ilmu, masuk jalan jalur ilmu, atau memilih kebutaan, tidak mau belajar. Atau tahu ilmu yang benar, tapi dia berpaling darinya. Dia belajar bidah-bidah, dia tahu ada ilmu yang benar, tapi dia tidak mau ikuti. Iya. Tidak mau dia ikuti. Itu kebutaan namanya. Dan kebutaan di dunia ini itu akan lebih dahsyat lagi dengan kebutaan yang menyusulnya di akhirat. Karena itu di kelanjutan ayat di surah Thaha, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal saya dulu di dunia saya melihat. Maka Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, lalu engkau melupakannya, meninggalkannya. Maka pada hari ini kamu juga dilupakan, kamu ditinggalkan. Kamu ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Isra, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia akan lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Iya. Dan ayat yang pertama ini juga memberikan kepada kita pelajaran tentang pentingnya seseorang itu punya keahlian dalam membedakan. Itu manfaat dari ilmu. Ilmu itu membuat seseorang bisa membedakan. Dia bisa membedakan antara keislaman dan kekufuran, keimanan dan kekufuran. Dia bisa membedakan antara ketaatan dan kemaksiatan. Dia mampu membedakan antara jalan yang kanan dari jalan yang kiri. Dia melihat mana yang benar,
mana yang batil. Nah, itu sifat seorang yang kenal jalan, seorang yang dapat hidayah. Jadi kesempurnaan hidayah itu bukan cuman dia memahami jalan yang lurus saja, tapi kesempurnaan hidayah dia kenal yang baik, dia kenal pula lawannya. Kenal yang baik untuk dia ikuti, kenal yang buruk untuk dia berhati-hati, jangan sampai jatuh di dalamnya. Makanya di surah Al-Fatihah tidak cukup kita memohon ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi jalan yang lurus itu dirinci, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat, jelas jalannya. Kemudian diingatkan dua jalan yang menyelisihinya, jangan sampai ada yang jatuh ke situ. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang tersesat. Nah, itu cara beragama. Nah, itulah keislaman. Dan itu manfaat dari ilmu. Dan itu ciri seorang benar di atas sunnah. Sebab kalau dia tekun di atas sunnah, dia kenal sunnah, berarti dia akan kenal kebalikannya, dia akan kenal bid'ah. Makanya para ulama itu ketika mengajarkan sunnah kepada manusia, sunnah yang membuat mereka mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara hal yang merupakan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang bukan merupakan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hidayah dan petunjuk. Dan ini kaidah dalam Al-Quran patut kita renungi, keahlian untuk membedakan. Innama yatadakkaru ulul albab. Yang mengingat itu hanyalah orang-orang yang punya hati, punya akal yang baik, yang hidup. Iya. Kemudian Allah terangkan siapakah mereka itu, apa sifat-sifatnya. Iya. Nah ini kelanjutannya ya. Karena itu kalau kita baca ayat misalnya la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun, tidaklah sama antara penduduk neraka dan penduduk sorga. Penduduk sorga lah orang-orang yang beruntung. Ya memang hanya ada dua golongan, berilmu, buta, penduduk sorga, penduduk neraka, kanan, kiri, orang yang hidup dengan kehidupan yang benar sebenarnya, atau orang yang mati dalam kegelapan, dia mayat sebenarnya, mayat berjalan. Itu bahasa-bahasa Al-Quran. Itu ketegasannya menghujam sekali dalam hati. Iya, menghujam dalam hati. Karena di akhirat itu tidak ada golongan yang ketiga. Hanya ada dua golongan saja, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu golongan di dalam sorga dan satu golongan di dalam neraka. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Hanya ada dua. Maka orang yang punya akal sehat, orang yang punya hati yang baik, itu yang bisa mengingat. Bisa mengingat. Untuk sampai ke golongan ini, itu ada sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Iya. Kemudian golongan inilah yang dijanjikan untuk mereka sorga. Dijanjikan untuk mereka sorga. Jannatu Aden. Sorga-sorga Aden. Yadkhulunaha, yang mereka masuk di dalamnya. Sorga Aden maksudnya sorga tempat mereka bermukim, menetap kekal abadi. Iya. Nah, ini tempat yang paling pokok dan utama. Mereka masuk di dalamnya. Wa man salah, demikian pula orang yang salih dari ayah-ayah mereka, pasangan-pasangan mereka dan keturunan mereka. Masuk ke dalamnya. Jadi orang-orang yang memiliki sifat yang kita akan baca di dalam ayat,
Nah, orang-orang inilah yang dijamin dengan sorga. Bukan saja diberi sorga, tapi akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mereka cintai. Akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mereka cintai. Dari ayah-ayah mereka, istri-istri mereka, dan keturunan-keturunan mereka akan berkumpul. Tapi syaratnya ingat, waman salah, dan siapa yang salih. Itu syaratnya. Kalau di ayat yang lain diterangkan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqana bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan keturunannya mengikutinya dengan keimanan. Jadi syaratnya keimanan. Itu diantara pokok kesalihan, kelurusan iman. Maka itu yang akan menyebabkan seseorang itu berkumpul dengan keluarganya, istri-istrinya, orang tuanya, bahkan kakek-kakeknya ke atas, anak-anaknya, cucu-cucunya, keturunannya akan dikumpulkan di sorga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ya, kalau berpikir bagaimana berkumpul dengan istri, ini sering kalimat-kalimat terucap ya dari suami maupun istri. Ya. Supaya dikumpulkan, tetap bersama, dikekalkan cinta kita berdua di dunia dan di akhirat. Ya. Tapi cuma berangan-angan saja. Tidak ada langkahnya untuk hal itu. Langkahnya itu bukan dengan urusan dunia. Hanya memberi kecukupan kepada anak dan istri, memberi harta. Tapi yang paling pokok itu adalah menjaga mereka di atas keimanan, mendidik mereka dengan ilmu, berlomba-lomba dalam amalan salih. Inilah yang menyebabkan orang-orang yang saling mencintai dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Ya, konsep ini harus kita pahami ya. Ingin bersama orang tua kita, istri-istri kita, anak-anak kita, keluarga kita di sorga, caranya dengan kesalihan, dengan keimanan, mempelajari ilmu, amalan salih. Nah, itu jalannya harus dipahami. Harus dipahami. Nah, mereka inilah yang masuk ke dalam sorga. Ya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk menjumpai mereka dari segala pintu. Ini malaikat yang menyambut penduduk sorga, memberi kabar gembira. Sempurna ya nikmatnya penduduk sorga itu, sempurna sekali. Subhanallah. Penduduk sorga itu dia masuk ke dalam sorga dalam keadaan tidak ada beban sama sekali di hatinya dan sempurna segala nikmat untuknya. Coba bayangkan ya, dari pada mahsyar sudah melihat dahsyatnya hari kiamat, kemudian mereka selamat, lalu melewati as-sirat, dan Allah bersumpah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatangi neraka. Ini berlaku untuk semuanya, seluruh makhluk tanpa terkecuali, termasuk para nabi dan para rasul. Karena ini sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di situ ada dua penafsiran, kembali kepada makna yang sama. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya mendatangi neraka, yaitu melewati jembatan yang dihamparkan di atas neraka. Dan penafsiran yang kedua, mendatangi neraka, mendatangi benaran. Cuman orang-orang yang bukan penduduk neraka hanya lewat saja, melihat setelah itu pergi. Muncul pertanyaan,
Apa hikmahnya? Penduduk sorga itu lihat juga ke neraka. Dari sini pembahasan kesempurnaan nikmat untuk penduduk sorga. Orang nggak tahu nilai dari nikmatnya air ini, air jernih ini, kalau dia nggak kenal air yang kotor, air yang keruh. Seorang nggak kenal kadar dari gula itu, kalau dia nggak pernah merasakan api itu pahit. Sesuatu itu dikenali dengan apa? Dengan lawannya. Maka begitu penduduk sorga sudah pernah lihat ke neraka, sebagaimana mereka di dunia, ketika di sakaratul maut seorang mukmin itu diperlihatkan dua tempat duduk di sorga dan di neraka. Setelah itu dipilihkan untuknya tempat duduknya di sorga. Itu kesempurnaan nikmat. Jadi begitu masuk ke dalam sorga, mereka bukan mensyukuri nikmat masuk ke sorga saja, tapi juga mensyukuri nikmat diselamatkan dari dahsyatnya api neraka. Iya. Karena itu para malaikat memberi masuk kepada mereka dari segala pintu, memberikan keselamatan. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian dikarenakan kesabaran kalian. Dikarenakan kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar. Surga ini adalah sebaik-baik negeri terakhir, negeri kesudahan yang paling baiknya. Itu tempat akhir yang paling indahnya, surga itu. Tapi ingat, ada alasannya, bima sabartum, karena kesabaran kalian. Maka harus ada makna sabar ini. Dan sifat-sifat ulul albab yang kita akan terangkan, ini semuanya orang yang menekuni dan menapaki sifat-sifat itu berada di dalamnya. Iya. Karena sabar itu kata para ulama terbagi tiga. Ada sabar di dalam menjalankan ketaatan, ada sabar di dalam meninggalkan larangan, dan ada sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya masuk di dalam kategori sabar. Iya. Nah, ini sifat-sifat yang akan kita baca. Ini subhanallah dari perkara-perkara yang perlu kita bersabar di dalamnya. Yang bisa menegakkannya itu hanyalah orang-orang yang bersabar. Itu hanyalah orang-orang yang bersabar. Karena itu seorang mukmin, dia di kondisi apapun di dalam kehidupannya tidak ada masalah. Di kondisi lapang itu ada pintu ketaatan. Kalau Allah pilihkan untuknya kondisi susah, juga ada pintu ibadah di situ. Maka itu tidak bermasalah untuknya. Karena di kondisi apapun dia selalu menemukan pintu ketaatan yang bisa menyambungnya ke surga. Dia bisa berada di atas kesabaran yang membuatnya mendapatkan pahala yang tidak ada batasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahala untuk mereka tanpa ada perhitungan, tidak ada batasnya. Baik, siapa ulul albab? Innama di alam ruh. Allah mengambil janji atas kita, mengambil ahad. Itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Beribadah kepada Allah semata. Mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ahdullah, janji Allah akan dipertanyakan. Dan ulul albab orang yang sangat menjaga hal ini. Iya. Karena itu di tafsir ayat di surah Maryam tentang orang yang mendapat syafaat, itu sifatnya adalah
Mereka memenuhi ahad. Memang orang memenuhi ahad. Ketika disebut tidak mendapat syafaat, illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Kecuali siapa yang sudah membuat ahad di sisi Allah. Itu datang dalam penafsiran sebagian as-salaf, ahad di situ artinya la ilaha illallah. Nah, ini penafsiran hebat ya. Kalau kita bahas dalam sudut kuatnya penafsiran para as-salaf itu, memahami ayat-ayat Al-Quran dari sebuah ayat ke ayat yang lain, ya, tafsir dari ayat ke ayat atau tafsir ayat dengan hadits, itu luar biasa fikihnya para as-salaf. Dan itu keindahan dalam ilmu, tidak ada habisnya kalau kita masuk di dalam itu. Kita akan lihat betapa nikmatnya ilmu itu dari fikih para as-salaf. Ini dalam pembahasan tafsir. Iya. Jadi ahad yang paling pertama yang mereka pelihara adalah tauhid. Dan ini kunci dan modal. Ingat ya bahasanya yufuna. Yufuna itu dari kata ifa. Artinya dia melakukannya dengan lengkap, sempurna. Karena itu orang yang bertauhid itu kalau semakin tinggi balasannya di sorga, ini jannatu aden ya, dia dapatkan ini sorga paling bagusnya. Walaupun sorga itu di jannatu aden juga bertingkat-tingkat lagi. Iya. Yang paling tingginya adalah sorga Firdaus. Ini kadar ketinggian. Walaupun tauhid itu sendiri dimaklum ya, tauhid itu ada yang terkait dengan keabsahan tauhid, dan ada yang terkait dengan kesempurnaan tauhid. Dan kesempurnaan tauhid terbagi dua, ada kesempurnaan yang wajib, ada kesempurnaan yang disunnahkan, yang mustahab. Dan di atas mentahqiq tauhid ini, disitulah perjenjangan manusia. Perjenjangan manusia. Karena itu Nabi SAW, para nabi, kemudian disusul oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat Nabi yang lainnya, mereka itu adalah orang-orang yang paling sempurna di dalam mewujudkan seluruh kandungan tauhid itu tadi, dari menjaga keabsahan tauhid dan menjaga kesempurnaannya. Karena itu mereka tidak ada berbuat syirik akbar. Sebab itu bertentangan dengan apa? Keabsahan tauhid. Mereka juga tidak berbuat syirik asgar, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat, karena itu bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib. Iya. Bahkan di syariat kita ini, kita tidak berbekam, kita tidak melakukan sebab itu bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang bersifat mustahab. Jelas ya? Nah, itu jenis dari kesempurnaan. Banyak bentuknya. Banyak rinciannya. Makanya mempelajari tauhid itu luar biasa ya. Setiap hari saya baca satu ayat atau satu hadits tentang tauhid dan baca penafsiran ulama, itu luar biasa menghidupkan hati. Menghidupkan hati. Iya. Sering ditanya sama teman-teman, banyak yang bertanya, apa sebab istiqamah? Itu pokok istiqamah itu. Tauhid itu pokok istiqamah. Sebab pokok yang menyebabkan seorang istiqamah. Tapi dia harus atur dirinya dengan hal itu. Kita banyak nikmat ya, banyak kesempatan. Guru-guru kita ngajarin kita kitabut tauhid. Kita belajar dari kitabut tauhid. Kitabut tauhid ada yang sudah dicetak, sudah diterjemahkan. Kita baca, ada rekaman-rekamannya. Beri beberapa menit saja, beberapa saat kita melihat satu ayat, penjelasan kandungan ayatnya, makna dari ayat, kemudian faedah-faedahnya yang terkandung di dalamnya. Bisa kita baca dari sebagian buku ulama. Kita mungkin sehalaman, 2 halaman. Jelas ya? Itu kalau dibandingkan dengan kegiatan kita lihat ke HP, tidak ada apa-apanya. Ya. Tapi subhanallah, hal yang membuat kita istiqamah ini pokok di dalam kehidupan, ini kadang jarang kita perhatikan. Jarang kita perhatikan.
Baik. Karena itu dari masa Syekh bin Baz ya, sebelumnya guru beliau Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, ya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini orang-orang dalam hidupnya itu di pelajarannya setiap hari tidak pernah terlepas dari pembahasan tauhid. Kalau Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh itu disebutkan di majelis beliau mengajar dalam sehari itu katanya belasan pelajaran beliau ajarkan dalam sehari. Beliau ngajar dari ba'da subuh, sebelum duhur, kemudian ba'da asar beliau ngajar. Itu beberapa kitab dibaca. Padahal beliau mufti Saudi Arabia yang pertama, tokoh yang paling tingginya, ketua pengadilan, ya, penasihat kerajaan. Bersama dengan kesibukannya, tidak pernah terluput satu hari pun tanpa beliau mengajar. Dan di pelajarannya itu tidak pernah selesai kitab, tidak pernah putus pembahasan kitab Thalathatul Usul. Sudah khatam kitabnya mulai lagi dari baru, khatam mulai dari baru selama beliau hidup. Syekh bin Baz juga seperti itu, dan Syekh Shalih Al-Fauzan terkait dengan Kitabut Tauhid. Syekh Shalih Al-Fauzan itu Kitabut Tauhid tidak pernah putus beliau. Baca Kitabut Tauhidnya, kalau tidak beliau baca Fathul Majidnya, kalau tidak beliau baca Hasyiah ala Kitabut Tauhid, atau beliau baca mukhtasar dari Kitabut Tauhid, semuanya terkait dengan Kitabut Tauhid, selalu ada. Iya. Ini orang-orang yang berilmu saja seperti itu. Kondisinya, apalagi kita yang kasihan ini. Harusnya kita lebih banyak perhatian untuk diri kita. Baik, itulah karena kurangnya ilmu kita tidak banyak sadar tentang hal itu. Para ulama karena kuatnya ilmu mereka tentang tauhid, maka mereka melakukan hal itu. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ketika beliau ditanya, apa yang paling kamu takutkan? Maka beliau menangis terseduh-seduh rahimahullah. Beliau berkata, saya khawatir keluar dari dunia ini dalam keadaan tauhid dicabut dari saya. Itu kekhawatiran yang paling besar ya. Ya, padahal beliau adalah imam manusia di masanya. Bukan di kotanya saja, bukan di negerinya saja, di Kufah dan di sekitarnya. Seluruh dunia itu kenal Sufyan Ats-Tsauri. Karena itu murid-muridnya ribuan. Buku-bukunya ada, hadits-haditsnya ada di semua buku hadits. Mungkin tidak ada satu buku hadits pun yang tidak menyebutkan riwayat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Bersama dengan itu kondisi dan ucapan-ucapan beliau. Itu ilmu ya. Karena itu semakin seorang sempurna di dalam makna yufuna bil ahad, menyempurnakan janji. Alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Menyempurnakan janjinya kepada Allah, maka semakin tinggi derajatnya. Al-ahad itu juga masuk ke dalam hal-hal yang memang kita mengambil janji kepadanya, apakah dalam bentuk nadar, ya, itu dia penuhi. Demikian pula pada perkara-perkara yang misalnya ada hubungan perdamaian antara dua negara, ya, dan dibangun di hubungan itu perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tercatat. Itu diperhatikan. Karena itu bukan masalah sepele ya, melanggar perjanjian itu, al-ahad itu. Sudah ada perdamaian antara negeri Islam dan negeri kafir. Kemudian terjadi pelampauan batas terhadap negeri kafir. Itu masalah besar ya. Begitu sudah ada perjanjian gencatan senjata di Hudaybiyah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Dan ini diriwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As. Kata beliau, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Iya. Ini hadits ini paling tidak masuk akal di kepalanya orang-orang berpemikiran radikal. Kok bisa membunuh kafir tidak masuk surga?
Karena dia tidak paham cerita ilmu itu apa. Dia tidak ngerti. Dia tidak mengerti bahwa Islam itu sangat mengagungkan al-ahad, perjanjian. Sangat mengagungkan perjanjian. Karena itu ketika sudah terjadi perjanjian terhadap orang kafir sekalipun, melanggarnya itu masalah besar. Ini diancam tidak mencium baunya sorga. Jelas ya? Ini terkait dengan perjanjian dengan manusia. Bagaimana pula dengan janji kita kepada Allah untuk mentauhidkannya. Ini sebenarnya di antara makna-makna yang paling mendalam ya, untuk mengukuhkan kecintaan kita kepada tauhid, dan pentingnya selalu kita mempelajari tauhid itu apa. Tapi jarang dari manusia yang merenunginya. Betul, jarang di antara manusia yang merenunginya. Kemudian sifat yang kedua, wala yanqudun al-mitsaq. Mereka tidak membatalkan al-mitsaq, hal yang sudah diikat dengan perjanjian. Iya, al-mawathiq. Jadi kalau sudah ada mitsaq yang diambil, itu tidak boleh dia sembarang di dalam membatalkan dari mawathiq yang seperti itu. Ya. Ini perhatikan ya, ini sifat ulul albab. Sifat dari ulul albab. Sangat jelas sekali. Baik. Wala yanqudun al-mitsaq. Dan mereka tidak melantarkan dari al-mitsaq. Dari al-mitsaq. Al-mitsaq ini identik pada hal-hal yang kaitannya suatu perjanjian yang sudah diikat, tali perjanjian di dalamnya. Apakah dalam bentuk nadar, sumpah, akad, yang sudah dia pastikan kemudian dia lepaskan. Dan itu bukan sifatnya orang-orang ulul albab ini. Jadi ulul albab ini itu cirinya itu kelihatan dalam janji-janjinya, dalam hal-hal yang dia sudah putuskan. Itu dia selalu membahasnya. Bukan orang yang bergampangan pas berjanji. Oh itu kan cuma janji, tidak mesti saya lakukan. Oh enggak seperti itu. Ya. Jadi sifat yang agung. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Orang-orang yang menunaikan dari janji Allah dan tidak pernah membatalkan perjanjian. Kemudian sifat yang ketiga di ayat berikutnya, walladzina yasiluna ma amarallahu bih. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Orang-orang yang menyambung, selalu dia sambung apa yang Allah perintah untuk disambung. Bahwa ini termasuk ayat-ayat yang memuat kandungan luas sekali. Subhanallah. Hal-hal yang Allah perintah untuk disambung. Ya. Itu luas sekali ya. Yang paling pokoknya itu tauhid. Keimanan. Itu memang diperintah untuk disambung. Seorang berkelanjutan di dalam hal tersebut. Keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Rasul, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Diperintah untuk disambung ibadah kepada Allah. Karena itu Allah berfirman kepada Nabi-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Iya. Demikian pula masuk menyambung hubungan dengan manusia.
dia sambung hubungannya dengan orang tuanya, dengan ibunya, menyambung hubungannya itu dengan cara berbakti kepada keduanya dalam ucapan maupun perbuatan, tidak durhaka kepada kedua orang tua. Demikian pula dia sambung silaturahminya dengan kerabatnya, saudara-saudaranya, siapa yang ada hubungan rahim dengannya, dengan berlaku baik kepada mereka. Iya. Sebagaimana dia sambung hubungannya dengan istri-istrinya, teman-temannya. Kalau dia punya misalnya di masa dahulu ya punya budak-budak, dia sambung hubungan yang baik dengan menunaikan hak-hak mereka secara sempurna. Hak dari sudut agama maupun dari sudut dunia. Dan ini luas ya cakupannya. Makanya tadi ketika saya berkata bahwa ini menyambung hubungan yang Allah perintah, ini dari kalimat yang sangat luas sekali, mencakup banyak hal. Sebab dia ada di pembahasan akidah, pembahasan ibadah, ada di pembahasan muamalah, ada di pembahasan nikah, dan ada di pembahasan peradilan. Semua pembahasan akidah ada di dalamnya, dan semua pembahasan fikih ada di dalam kandungan ayat ini. Ada di dalam kandungan ayat ini. Iya. Nah ini termasuk pembahasan-pembahasan penting ya dari ayat. Subhanallah. Ini ayat surah Ar-Ra'd ini surah Makkiyah ya. Surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu punya ciri kekuatan di dalam hujjah dan argumen. Itu ciri dari kekuatan dari surah apa? Surah Makkiyah. Jadi itu sangat menghujat sekali, sangat menghujam ke orang-orang yang mendengarnya. Iya. Makanya bahasanya itu subhanallah. Tidak menyisakan celah untuk orang yang ingin memberikan masukan atau kritikan. Tidak ada. Baik. Jadi ini sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, wa yakhshawna rabbahum. Dan mereka orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Ini al-khasyah. Al-khasyah. Rasa takut. Khasyah itu rasa takut yang disertai dengan ilmu. Disertai dengan ilmu. Karena itu Allah mensifatkan para ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Karena khasyah itu rasa takut dibangun di atas dasar pengetahuan. Di atas dasar pengetahuan. Beda dengan al-khawf ya. Al-khawf itu dia tidak kenal sesuatu itu pun dia bisa langsung takut. Iya, kalau dia tiba-tiba lihat misalnya. Ada orang yang tidak pernah lihat singa misalnya, dia lihat singa. Nah, itu khauf namanya. Semua orang takut. Sudah tabiatnya seperti itu. Tapi khasyah itu dibangun di atas pengetahuan. Dibangun di atas pengetahuan. Karena itu orang yang paling tinggi khasyahnya itulah para ulama. Iya. Dan pemuka para ulama itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Surga-surga Aden mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Itu para sahabat ya, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Dan masuk juga di dalamnya siapa di antara umat ini yang mengikuti jalan mereka. Dan ini dalika itu liman khasyiya rabbah. Bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Subhanallah. Dan ini pembahasan khasyah luas dan panjang. Ditulis oleh para ulama buku-buku beraneka ragam di dalam khasyah ini. Iya.
Dan ini ada sebab-sebabnya. Apa yang menyebabkan khasyah itu datang? Itu ada sebab-sebabnya. Tapi kalau kita lihat dari awal ayat, perbandingan antara ilmu dan orang yang buta, orang yang punya ilmu bisa melihat dan orang yang buta, itu sudah bisa dipahami bahwa ahlul khasyah itu punya ilmu. Itu yang mengeluarkannya dari kebutaan. Mengeluarkannya dari kebutaan. Baik. Kemudian sifat yang keberapa sekarang? Kelima. Baik, alhamdulillah masih mengikuti ya. Yang kelima, wa yakhafuna su'al hisab. Dan mereka takut akan keburukan hisab pada hari kiamat. Jadi karena rasa takut mereka terhadap hisab, mereka bersiap untuk hal itu. Iya. Hisab itu luar biasa ya. Luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan pokok peringatan di dalam Al-Quran. Dia berada di surah Al-Fatihah. Dan dimaklumi surah Al-Fatihah ini surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Maliki yaumiddin. Dialah Allah yang maha memiliki hari hisab. Ad-din di situ al-hisab wal jaza. Hisab dan pembalasan. Dialah Allah yang maha memiliki itu. Nah, itu peringatan dahsyat. Supaya bersiap untuk hisab tersebut. Iya. Dan hisab ini adalah rincian terhadap setiap amalan yang kita lakukan. Makanya Nabi SAW pernah ditanya tentang sebagian masalah. Kata beliau, seluruh masalah tersebut itu masuk ke dalam kandungan ayat yang mencakup segala hal. Apa ayatnya? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal satu darrah dari kebaikan, dia akan lihat kebaikan itu. Dan siapa yang beramal satu darrah dari kejelekan, dia akan melihat kejelekan itu. Itu hisab namanya. Iya. Dan ini kandungannya dalam Al-Quran luas sekali ya. Jadi memang subhanallah tema ayat-ayat yang kita kaji sekarang ini dari ayat-ayat yang menghimpun kandungan-kandungan Al-Quran. Menghimpun kandungan-kandungan Al-Quran. Luas dari kandungan dan maknanya. Karena itu tidak ada hal yang lebih nikmat dari seorang itu membaca Al-Quran. Tadabbur terhadap kandungannya. Dia pelajari Al-Quran tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, kalau beliau baca satu ayat, itu beliau baca ratusan tafsir terhadap ayat itu. Dari buku-buku tafsir. Makanya kadang beliau duduk menafsirkan ayat berhari-hari. Bahkan sebagian muridnya menyebutkan berpekan-pekan dia duduk cuma menafsirkan satu ayat. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Jelas ya? Tapi yang menjadi masalah bagi kita, itu yang menjadi masalah ya, kita itu kurang memahami dari besarnya nikmat Al-Quran yang Allah berikan kepada kita ini. Kurang memahaminya. Akhirnya kurang keseriusan dalam membacanya. Kurang keseriusan di dalam mengkajinya. Dan ini yang menjadi sebab masalah-masalah kita di dalam kehidupan. Padahal kalau kita beri dari Al-Quran itu haknya, kita akan melihat berbagai hal yang indah di dalam hidup itu. Ya. Sebagian salaf ada yang menyebutkan ya, dia merasa waktunya itu sempit sekali, sedikit sekali. Banyak sekali kegiatan yang dia menganggap waktunya 24 jam itu tidak cukup. Jadi dia memberi dari membaca Al-Quran tidak banyak karena banyaknya kesibukannya. Ya. Tapi subhanallah, Allah beri hidayah kepadanya. Dia baca beberapa bagian dari Al-Quran. Kemudian setelah itu dia rubah, dia baca lebih banyak. Dia baca lebih banyak. Ternyata ketika dia baca lebih banyak,
pekerjaan-pekerjaannya itu lebih mudah selesainya. Akhirnya dia baca berapa juz setiap hari. Ya, dia bisa khatamkan Al-Quran dalam sepekan berapa kali. Dan dia ketemukan pekerjaannya itu lebih mudah lagi untuk diselesaikan. Jadi kadang itu masalahnya itu bukan dari Al-Qurannya. Masalahnya dari mana? Dari kita sendiri. Bukan dari waktu kita membaca Al-Quran. Tapi kita dalam baca Al-Quran itu kadang kurang memahaminya, kurang di dalam merenunginya. Iya. Karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, itu kebanyakan pelajaran beliau itu tentang tafsir. Kebanyakan pelajaran beliau. Makanya antum lihat dari karya-karya tulis beliau tentang tauhid itu luar biasa. Iya. Imam Malik rahimahullah itu dilihat kekuatan pendalilan-pendalilannya. Setiap masalah itu beliau berucap dengan dalil. Beliau berucap dengan dalil. Iya. Itu hal yang menakjubkan ya dari para ulama kita. Hingga di hari ini. Hingga di hari ini. Bicara biasa saja. Pembicaraan kita itu diberi sudut pendalilan yang membuat indah pembicaraan itu. Iya. Ini ada di ulama-ulama di masa kita. Jadi subhanallah, saya waktu belajar itu melihat Syekh Mukbil itu sangat menakjubkan sekali dari sudut pendalilan. Menghadirkan ayat-ayat Al-Quran pada makna yang beliau kaji. Mungkin tidak ada ayat yang beliau sisahkan terkait dengan makna yang beliau kaji. Kalau menyebut pendalilan, begitu menyebut hadits, itu keistimewaan beliau di antara ulama yang lainnya. Ya. Beliau sebutkan nama sahabatnya dan perawinya siapa. Kalau haditsnya ada kelemahan, beliau sebutkan sumber kelemahannya siapa. Ya. Setelah itu saya diberi kemudahan oleh Allah haji tahun 98. Saya melihat Syekh bin Baz rahimahullah. Sampai hari ini belum pernah saya melihat orang seperti beliau. Di dalam pendalilan, cepatnya menghadirkan masalah, disertai dengan kalimat-kalimat dzikir yang tidak pernah terputus di lisan beliau. Itu ajib. Ya, beliau ditanya, kelihatannya mulutnya enggak kelihatan, tapi lidahnya itu berzikir. Begitu selesai penanya, langsung sampai ke masalah-masalah yang detail sekali. Saya pernah baca satu jawaban beliau, ya waktu itu awal-awal kali belajar ya. Saya kaji Kitabut Tahara dengan perbandingan seluruh madhab, saya buka dari seluruh madhab. Setelah saya baca, saya tulis, wah saya sudah namanya penuntut ilmu baru. Ya, saya merasa, wah ini saya sudah capek pembahasan saya ini. Ini pembahasan saya kira-kira bagus ini. Begitu saya baca jawaban Syekh bin Baz di Fatawa, beliau jawab ringkas. Satu kalimat, satu pertanyaan di bab tahar, beliau jawab ringkas. Jawaban beliau yang mungkin cuma beberapa baris itu sudah mengandung seluruh pembahasan yang saya kaji itu tadi. Itu lihat kedalaman ilmu mereka. Ini semuanya akibat dari apa? Kedalamannya memahami ayat-ayat Al-Quran. Makanya Imam Malik itu menakjubkan, beliau menghadirkan pendalilan-pendalilan. Maka ada murid yang bertanya kepada saudara perempuan Imam Malik. Maka saudara perempuannya berkata, Imam Malik itu kalau dia sudah masuk rumah, tidak boleh memegang Al-Quran. Kerjanya cuma itu, di dalam rumahnya. Iya. Dan itu ya terlihat ya pada para ulama kita. Rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad pernah cerita, beliau pernah bermalam di rumah Syekh bin Baz. Ya. Sudah tengah malam gitu, beliau belum tidur, masih muraja Al-Quran. Masih muraja Al-Qurannya. Karena subhanallah beliau pekerjaannya itu luar biasa. Banyaknya dari pekerjaan beliau. Baz rahimahullah. Ya Syekh, apa hukumnya membaca Al-Quran 30 juz dalam satu rakaat? Kata Syekh Baz itu pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Kalau kadang-kadang dilakukan nggak apa-apa. Ya si penanya ini nggak tahu ya usil apa kayak gimana. Dia nanya lagi, Syekh kamu pernah lakukan? Kata Syekh, ya akhi itu berat sekali. Saya pernah melakukannya 1 kali. Coba bayangkan. Beliau pernah melakukan apa? 1 kali. Jadi maksudnya itu kadar mereka terhadap Al-Quran itu luar biasa. Maka seorang yang ingin baik di dalam segala urusannya, dia perbaiki kondisinya dengan Al-Quran. Ketika ada sifat itu, ada sebuah nama atau ada sifat Allah disebutkan di dalam ayat, itu yang paling indahnya kalau kita renungi. Dan itu ambil kaidah di dalam penafsiran. Kalau dalam menafsirkan ayat-ayat, terdapat nama Allah atau sifat Allah, maka renungi dengan baik. Dari penyebutan sifat dan nama itu, letaknya, itu ada hubungannya. Dan itu sangat menghidupkan hati sekali. Dan sangat menambah keimanan. Baik. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang bersabar karena mencari wajah Rabbnya. Menghendaki wajah Rabbnya. Wa aqamus salata. Kemudian sifat yang keberapa sekarang? Ke-7. Mereka menegakkan salat. Perhatikan bahasanya, menegakkan. Bukan mengerjakan. Menegakkan. Menegakkan itu beda dengan mengerjakan. Menegakkan maksudnya dikerjakan sholat itu dia penuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dia lengkapi sunnah-sunnahnya. Itu menegakkan sholat. Iya. Dan sebaik mungkin seseorang dalam menegakkan sholatnya, itu kadar yang paling tinggi untuknya. Wa qamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya. Ini sifat yang ke-8. Dan mereka infakkan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, terang-terangan, secara rahasia maupun terang-terangan. Al-infak itu kata luas ya. Ada yang terkait dengan kewajiban, ada yang terkait dengan sunnah-sunnah. Terkait dengan kewajiban zakat pada harta, membayar kafarah dalam nadar maupun dalam sumpah, ataupun dalam hal yang lain. Kemudian dia membayar hal-hal atau mengeluarkan hal yang wajib dia keluarkan. Ada infak dalam bentuk kewajiban, dan ada yang bentuk masuk ke dalam bentuk mustahab, hal-hal yang disunnahkan, perkara-perkara yang dianjurkan. Dan orang yang beriman ini dia berinfak dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Ada jenis dari infak nggak bisa rahasia, harus terang-terangan. Jenis dari infak, misalnya mengeluarkan zakat wajib. Di kondisi pemerintah mewajibkan zakat, diserahkan kepada mereka. Ya kalau wajibkan zakat diserahkan ke pemerintah, maka kita harus menyerahkannya terang-terangan, harus diumumkan. Itu baru syah. Jangan dia serahkan diam-diam, setelah itu dia berkata, oh saya sudah keluarkan zakat. Tidak diterima. Tidak diterima. Jadi ada jenis dari infak itu nggak bisa secara apa? Rahasia. Ada yang terang-terangan. Dalam hal nafkah misalnya. Ya, seorang suami memberi nafkah kepada istrinya, ada kadar wajib dari nafkah. Itu harus dia berikan terang-terangan. Jangan dia sembunyi-sembunyi memberi sesuatu, istrinya nggak tahu. Akhirnya berpikirnya suaminya apa? Tidak memberikan kewajiban. Itu nggak boleh seperti itu. Yang berkata, oh Ustaz, saya pengen amalan saya itu paling bagusnya. Iya, kalau pada tempatnya. Jelas ya, ini perlu fikih. Perlu fikih. Dan ini ada aturan-aturannya, makanya bahasa ayat itu ada infak secara rahasia dan ada yang secara terang-terangan. Dan asalnya seorang itu berinfak secara rahasia itu lebih utama. Dasarnya begitu. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu dia wajib berinfak secara terang-terangan. Atau kadang afdalnya dia terang-terangan. Iya. Pernah Nabi SAW ke masjid, membawa seorang sahabat.
Kemudian beliau berkata, "Man yatasaddaq li hada?" Siapa yang bersedekah untuk orang ini? Ya, orang ini datang kepada Nabi, minta keperluan. Kata Nabi, saya tidak ada sesuatu yang saya bisa berikan untukmu. Sekarang kamu ikut ke saya. Nabi memberi syafaat untuk orang ini. Minta kepada para sahabat bersedekah kepadanya. Begitu Nabi berucap seperti itu, diam para sahabat. Namun selang waktu berdiri seseorang, kemudian memberi ke orang itu. Lalu sahabat yang lainnya mengikuti, satu persatu mengikuti sahabat yang pertama tadi. Nah, ini hal yang dianjurkan, dia menampakkan. Karena keutamaannya apa? Setelah itu Nabi bersabda, ya, kata beliau, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'." Siapa yang memberi contoh di dalam Islam dengan contoh yang baik, maka untuknya pahalanya. Dan pahala orang yang mengerjakannya tidak mengurangi pahala mereka sama sekali. Jadi ini orang memberi contoh baik. Ada sesuatu kita lakukan bukan ria, tapi memberi contoh orang-orang. Contoh baik. Supaya mereka mengikutinya. Jelas ya? Ke masjid. Terang-terangan. Jangan bilang, "Oh, saya sudah sholat." "Mana kamu sholat?" "Saya sembunyi-sembunyi." Kok nggak ada yang lihat? Nggak bisa seperti itu ya. Ini terkait dengan kehidupan, hukum-hukum, apalagi kalau dibahas dalam fikih tata negara. Nah, itu banyak sekali perkara-perkara dalam rincian seperti ini. Ada yang mesti dilakukan terang-terangan, ada yang sebaiknya terang-terangan, ada yang kalau tidak terkait dengan dua hal itu, afdalnya dia lakukan secara rahasia. Nah, begitu garis besar ya di dalam memahami hal ini. Baik, jadi infak ini luas ya kandungannya, infak. Kemudian yang terakhir, sifat mereka yang terakhir, ini yang keberapa ini? 9. Sifat yang ke-9, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Dan mereka menolak, membalas kejelekan itu dengan berbuat baik. Iya. Ada yang berbuat jelek kepadanya, bertutur kata yang tidak baik padanya, dia tidak membalas seperti itu, tapi dia balas dengan kebaikan. Nah, ini sifat tinggi ya. Ada yang berbuat jelek, dia balas dengan kejelekan, pada dasarnya boleh. Pada dasarnya boleh. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Muslim, "Al-mustabbani ala ma qala, fa'ala al-badi ma lam ya'dil madlum." Dua orang yang saling mencela itu sesuai dengan ucapannya. Boleh membalas orang yang memulai pada kadar yang tidak melampaui batas, tidak menzalimi orang. Jadi Nabi membolehkan. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Dan balasan perbuatan jelek boleh dibalas kejelekan semisal dengannya. Kalau semisal nggak apa-apa. Itu kadar boleh, tapi ada kadar yang tinggi. Dan tinggi ini bukan sembarangan. Ini sifat mereka di sini. Dia balas kejelekan dengan apa? Dia balas kejelekan dengan kebaikan. Karena itu di kelanjutan ayat dikatakan, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Balasan orang yang berbuat jelek boleh dibalas kejelekan semisal dengannya. Tapi siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan, pahalanya ditanggung oleh Allah. Lebih besar. Iya. Dan ini dari akhlak yang mulia. Dari akhlak yang mulia. Jelas ya? Dan akhlak yang seperti ini itu terlihat pada orang-orang yang betul-betul memegang sunnah. Bukan cuma sekedar mengaku-ngaku saja. Banyak ya orang-orang belakangan ini. Adab itu lebih penting dari ilmu. Masya Allah, bagus ucapannya. Tapi nggak ada dalam praktek kehidupannya. Tidak dalam praktek kehidupannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Iya. Itu orang yang paling tinggi akhlaknya. Di antara orang yang paling tinggi akhlaknya. Ibnul Qayyim datang kepada beliau. Ini Ibnul Qayyim bercerita ya. Kami datangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kami beri kabar gembira
tentang musuhnya yang selalu memusuhi beliau, yang menyebabkan beliau di penjara. Berbagai kezaliman menimpa beliau disebabkan karena orang itu. Ibnul Qayyim mau kasih kabar gembira bahwa orang itu sudah meninggal. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat marah dengan hal tersebut. Kemudian beliau langsung berdiri. Kemudian beliau datangi keluarga orang yang berlaku zalim kepada beliau itu tadi. Kemudian beliau berkata, apapun yang kalian perlukan, saya kedudukannya sama dengan orang yang sudah meninggal itu. Bagi kalian, saya akan memenuhi segala yang kalian perlukan. Mana ada orang yang subhanallah akhlaknya sangat mulia seperti itu. Karena itu beliau disegani oleh lawan maupun kawan. Di masanya itu ada seorang yang menulis kitab namanya Kitab Al-Hikam. Iya. Ini dikatakan banyak hikmahnya. Sebagian orang ekstrim katanya Kitab Al-Hikam ini andai kata bisa dibaca dalam Al-Quran maka dia layak pengganti surah katanya. Ya. Ini penulisnya ini dari sebab orang yang menyebabkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara. Mana kebersihan hati dari kata-kata tasawuf yang dianggap apa? Mendidik jiwa. Itu enggak terlihat, tapi orang yang berpegang dengan sunnah yang benar itu kelihatan di dalam kehidupannya. Kelihatan di dalam kehidupannya. Karena itu membalas kejelekan dibalas dengan apa? Kebaikan. Di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, idfa billati hi ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamid. Ya. Tolaklah, balaslah dengan hal yang paling indahnya. Maka kalau kamu selalu membalas seperti itu, orang yang tadinya antara kamu dan mereka ada permusuhan, mereka akan menjadi teman yang sangat mendukungmu. Teman yang sangat mendukungmu. Dan ini yang saya nasihatkan ya kepada semua kawan-kawan yang cinta kepada sunnah, mengajak kepada sunnah. Kalau ada jenis dari orang yang berbuat kezaliman, dia bisa membalasnya dengan kebaikan, dia lakukan. Sebab itu hal yang paling memperindah di dalam dakwah, mendidik hati dan membawa orang itu, menggiring orang itu kepada hidayah, menggiring manusia kepada hidayah. Itu akhlak ahli sunnah ya. Akhlak dari ahli sunnah, orang-orang yang mengenal sunnah. Dan ini ayat bisa diartikan ke mana yang lain. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah, dan mereka mengganti kejelekan dengan kebaikan. Dimanakan seperti itu. Ya kalau dia berbuat dosa, maka dosa itu dihapuskan dengan berbuat kebaikan setelahnya. Dia pernah berbuat kejelekan, maka untuk menutupi kejelekannya dia ikuti dengan perbuatan apa? Perbuatan kebaikan. Iya. Itu semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini haditsnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seorang laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya jatuh dalam dosa." Dia sebutkan dosanya. Iya. Maka apa yang harus saya lakukan? Nabi terdiam. Sampai turun kepada beliau ayat. Aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Tegakkanlah salat di dua ujung siang. Di dua ujung siang itu pagi dan petang. Iya. Sejumlah ahli tafsir menafsirkan pagi dan petang itu maksudnya salat subuh pagi, maksudnya ujung siang yang pertama subuh dan duhur, ujung siang yang kedua itu adalah asar dan maghrib. Yang di malam harinya bagian dari malam itu salat isya. Itu salat isya. Yang dilakukan dari salat wajib. Kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan kejelekan-kejelekan. Nah, itu kaidah dasar. Jadi kalau ada orang yang bertobat, dia pernah berbuat kejelekan, maka dari ciri tobatnya itu bagus, dia akan semakin banyak berbuat kebaikan.
untuk menutupi apa? Kejelekan-kejelekannya. Nah, itu ciri tobatnya benar. Tapi kalau dia bertobat, oh saya sudah menyesal, saya tidak mau meninggalkan dosa itu lagi, tapi dia biasa-biasa saja, nah ini harus selalu dia periksa dari kesungguhan taubatnya. Karena min alamatil hasanah al-hasanatu ba'daha. Dari tanda kebaikan itu, dia berbuat kebaikan lagi setelahnya. Iya. Karena itu selalu kita ukur ya, dalam berbuat ketaatan, kebaikan. Jangan langsung banyak begitu, tapi besoknya mundur. Mungkin dia bisa didik dirinya, dia lakukan sedikit-sedikit, tapi dia continue. Di kondisi dia capek, malas, bersemangat, tidak berbeda baginya. Dia continue di amalan itu. Nah, dia sudah bagus di situ, dia tambah amalan yang lain. Ini terkait dengan amalan-amalan sunnah di atas kewajiban ya. Kalau kewajiban itu harga mati, itu harus dilaksanakan. Tapi pada ketaatan-ketaatan, begitu cara seseorang itu mendidik dirinya. Dia didik dirinya pada kadar yang dia mampu. Tapi dia bisa istiqamah. Dan itu cara Nabi mendidik para sahabatnya. Aisyah bercerita ada perempuan, ya, dia sholat, Nabi kan melihat tali di masjid, tergantung, terikat gitu. Nabi tanya, ini tali siapa? Kata Aisyah, ya Rasulullah, ini ada seorang perempuan, dia sholat di malam hari, kalau dia capek dia berpegang di tali itu. Kata beliau, mah, itu kalimat hardikan, alaikum bima tutikun, hendaknya kalian melakukan apa yang kalian mampu. Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, ahabbul a'mali ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qall. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang pemiliknya itu, pelakunya continue melakukannya walaupun sedikit. Itu yang paling bagusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah untuk sholat 3 rakaat sebelum tidur. Abu Hurairah melakukannya sepanjang beliau hidup. Kenapa tidak diberi wasiat kepada Nabi, kamu Abu Hurairah sholat malam 11 rakaat misalnya. Atau paling sedikit Nabi itu berwasiat seperti wasiat beliau kepada Ibnu Umar. Ya. Ibnu Umar diberi wasiat apa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Suatu hari Ibnu Umar dia mimpi. Mimpinya ini membuatnya takut, khawatir. Maka dia ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, itu tidak akan membahayakan kamu. Tapi kata Nabi, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar sepanjang dia sholat di malam hari. Kata anak Abdullah bin Umar, namanya Salim, ayahku itu di malam hari sedikit sekali tidurnya. Baik itu Abdullah bin Umar, dikenal ahli ibadah di tengah para pemuda sahabat. Para pemuda sahabat waktu itu ada Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah bin Umar. Ini 4 orang ini di kalangan pemuda itu dikenal ahli ibadah. Semuanya orang tahu. Jelas ya? Tapi kepada Abu Hurairah Nabi hanya berwasiat apa? Wan utira 3 rakaat qabla an anam. Saya witir 3 rakaat sebelum saya tidur. Karena kadar pokok yang diinginkan bukan banyaknya. Yang diinginkan adalah apa? Seorang continue di dalamnya. Sama belajar juga begitu ya. Harus ada bagian seorang itu ngambil dari ilmu. Nggak ada masalah hadir majelis taklim kalau dia continue semuanya bagus ya. Jangan Masya Allah hadir majelis taklim 10 ya, bulan ini, bulan Safar. Tapi bulan besoknya sudah turun 2. Setelah itu libur 5 bulan. Ya. Nah, ini kan nggak bagus seperti itu. Tapi diambil kadar dari sesuatu itu yang membuat hatinya itu terikat dengan sesuatu.
Itu yang membimbing hati. Sebab hati kalau kita buat liar seperti itu, kadang nggak bisa terlepas jauh nanti, sulit kita mengontrolnya. Tapi kalau kita ikat dengan sesuatu yang dia terbiasa dengan itu, dia akan terdidik. Dia akan terdidik. Dan itu dari sebab seseorang itu bisa istiqamah. Baik. Jadi ini 9 ya dari sifat ulul albab yang disebutkan di dalam ayat. Yang kemudian di akhir ayat dikatakan ulaika lahum uqbad dar. Mereka ini orang-orang yang akan mendapatkan negeri kesudahan yang paling baik ya. Apa itu? Jannatu adn, surga-surga adn. Itu yang sudah kita bahas tadi di awal dari pertemuan ini untuk menerangkan bahwa surga itu didapatkan dengan sesuatu. Tidak datang begitu saja. Ya, bukan hal yang instan. Bukan kamu pengikut fulan bin fulan, bukan saya pendukung fulan, yang penting masuk ke kelompok fulan, kamu menjadi penghuni surga. Itu tidak ada yang pernah memahaminya dari kalangan sahabat. Makanya sahabat Nabi itu ketika mendengar Nabi berkata, dari umat ini ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Itu langsung bertanya-tanya para sahabat, siapa mereka ini? Sebagian sahabat berkata, itu mungkin orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Ada sebagian sahabat lagi yang berkata, itu mungkin orang yang semenjak dia lahir dia sudah Islam, tumbuh di atas keislaman. Ya, jelas ya? Tidak ada yang berpikir, itu mungkin orang yang sekedar dia pernah melihat Nabi saja selesai. Ya. Atau dia pernah mencium tangannya Abu Bakar. Atau pernah airnya dicuci tangan di situ kemudian diminumi. Ini kan kadang sebagian orang subhanallah ya, memberikan kepada manusia itu hal-hal yang membuat syaitan semakin gampang memperdaya orang. Semakin gampang memperdaya orang. Padahal agama ini itu mengajak kepada hal-hal yang indah. Membangun dari kehidupan. Harus ada kesabaran. Ya. Dan bukan artinya seseorang itu masuk ke dalam surga, dia harus pada segala hal misalnya, dia selalu mendapatkan kesulitan, kepayahan. Tidak masalah kesulitan dan kepayahan itu ketentuan-ketentuan berjalan di tengah makhluk. Dan di sebagian dari umat Islam itu ada yang dimudahkan masuk ke surga, dia hanya mengenal kenikmatan saja, masuk ke dalam surga. Dan itu karunia Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi harus kita pahami dasarnya. Iya. Salamun alaikum bima sabartum. Itulah surga yang kalian dapatkan disebabkan karena kesabaran kalian. Disebabkan karena kesabaran kalian. Itu diterangkan ya di tempat yang lain di dalam Al-Quran. Ya, yakhafuna yawman baik di surah Al-Insan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dhalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Lagi-lagi disebutkan mereka dibalas ya karena kesabaran mereka diberi surga dan sutra-sutra di dalam surga. Itu banyak diulangi dalam Al-Quran. Kesabaran itu. Ya, maka ini fikih ya. Dari ayat. Orang-orang yang bersabar itu ada sifat-sifatnya. Dia ulul albab. Punya akal. Punya hati yang hidup. Ada 9 sifat sudah kita gaji. Nah, itu masuk di dalam sifat-sifat mereka juga. Mereka jaga, mereka pelihara. Maka ini dari bekal-bekal penting kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan di dalam kehidupan ini dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala karunia dan nikmatnya, dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang apabila jatuh di dalam kesalahan dia bertobat dan beristighfar
atau menghadapi kesulitan dia selalu bersabar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di majelis yang baik ini dalam suasana ketaatan, semoga Allah selalu menjaga kita di kehidupan dunia ini di atas kebaikan, menghindarkan kita dari segala kejelekan, dan semoga Allah selalu mempertemukan kita di dunia di atas kebaikan dan mengumpulkan kita di akhirat di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu taala alam. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.